Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menelusuri jejak sejarah yang terlupakan dan menyelami misteri masa lalu. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang terselubung dalam legenda dan waktu kerajaan yang ditelan hutan. Apakah Kuta Mahligai benar-benar pernah ada atau hanya sekadar mitos yang berkembang di tengah masyarakat? Mari kita telusuri jejaknya dalam pembahasan kali ini. Kuta Mahligai, sebuah nama yang bergaung dalam bisik-bisik legenda, disebut sebagai kerajaan besar yang pernah berdiri di pedalaman hutan Sumatera. Namun, tidak seperti Sriwijaya atau Dharmasraya yang meninggalkan jejak sejarah yang cukup jelas, keberadaan Kuta Mahligai justru diselimuti kabut misteri. Hingga kini, para sejarawan masih berdebat, apakah kerajaan ini benar-benar pernah ada atau sekadar dongeng yang diwariskan dari generasi ke generasi? Menurut cerita rakyat yang berkembang di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya, Kuta Mahligai adalah kerajaan yang kaya dan makmur. Istana rajanya yang konon berdiri megah di tengah hutan, terbuat dari emas dan dihiasi permata yang berkilauan. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran, tanah mereka subur, dan perdagangan mereka berkembang pesat dengan daerah-daerah lain. Kerajaan ini digambarkan sebagai pusat peradaban yang diselimuti keindahan dan kekuasaan. Raja Kuta Mahligai disebut-sebut sebagai penguasa yang sakti, mandraguna. Ia memiliki pasukan yang kuat, penasihat yang bijak, serta ilmu gaib yang membuatnya disegani. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan. Namun seperti banyak kisah kerajaan dalam legenda Nusantara, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Kuta Mahligai dikatakan lenyap secara tiba-tiba, seolah ditelan bumi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang menyebabkan kehancurannya. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa kerajaan ini dihancurkan oleh musuh yang datang dari jauh. Para prajurit Kuta Mahligai dikisahkan bertempur mati-matian untuk mempertahankan tanah mereka, tetapi akhirnya takluk dan kerajaan pun runtuh. Versi lain mengatakan bahwa bencana alam, seperti gempa atau banjir besar, membuat kerajaan ini musnah dalam sekejap. Namun, ada pula cerita yang lebih bernuansa mistis. Menurut beberapa kisah, Raja Kuta Mahligai telah melakukan kesalahan fatal yang mengundang murka para dewa atau leluhur. Akibatnya, kerajaan itu dikutuk dan hilang tanpa jejak, tertelan oleh hutan yang kini menutupi bekas wilayahnya. Orang-orang yang tinggal di sekitar daerah yang diyakini sebagai lokasi Kuta Mahligai sering mengaku mendengar suara gamelan yang bergema dari dalam hutan. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat bayangan istana megah di kejauhan, hanya untuk menghilang saat didekati. Legenda ini semakin memperkuat keyakinan bahwa kerajaan tersebut masih ada di dimensi lain, menunggu waktu yang tepat untuk kembali muncul. Sejauh ini belum ada bukti arkeologis yang benar-benar memastikan keberadaan Kuta Mahligai. Namun cerita tentang kerajaan yang hilang ini tetap bertahan dalam ingatan masyarakat. Apakah Kuta Mahligai hanya dongeng atau benar-benar pernah ada? Hanya waktu dan penelitian lebih lanjut yang dapat menjawabnya. Kuta Mahligai telah lama menjadi perbincangan di antara para sejarawan, arkeolog dan masyarakat yang percaya akan keberadaannya. Meski banyak yang menganggapnya sekadar legenda, beberapa sumber sejarah menyiratkan bahwa kerajaan ini mungkin benar-benar pernah ada. Namun jejaknya begitu samar sehingga sulit untuk memisahkan antara mitos dan kenyataan. Dalam beberapa naskah kuno yang berasal dari masa lampau, ada catatan yang mengisyaratkan keberadaan sebuah kerajaan besar di pedalaman Sumatera. Beberapa peneliti menduga bahwa Kuta Mahligai mungkin disebut dalam sumber-sumber tertulis seperti Tambo Minangkabau atau hikayat-hikayat Melayu yang mencatat peradaban di daerah Sumatera. Dalam kisah lisan yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat, kerajaan ini digambarkan sebagai negeri yang kaya, berdaulat, dan memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Namun, karena keterbatasan bukti tertulis, sulit untuk memastikan apakah catatan ini benar-benar merujuk pada Kuta Mahligai
atau kerajaan lain yang pernah berdiri di wilayah Sumatera. Selain naskah kuno, cerita rakyat juga menjadi salah satu sumber yang paling banyak menyebutkan keberadaan Kuta Mahligai. Masyarakat sekitar meyakini bahwa kerajaan ini benar-benar ada di masa lalu sebelum akhirnya lenyap tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Beberapa kisah menceritakan bahwa Kuta Mahligai adalah kerajaan yang menyaingi kejayaan Sriwijaya dan memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Ada juga yang menyebutkan bahwa penguasa Kuta Mahligai adalah seorang raja yang sakti dan bijaksana, tetapi nasibnya berakhir tragis karena pengkhianatan atau bencana yang melanda kerajaannya. Temuan artefak di beberapa wilayah di pedalaman Sumatera seringkali dikaitkan dengan keberadaan kerajaan yang hilang ini. Beberapa pecahan gerabah, manik-manik, dan struktur bangunan kuno telah ditemukan, meskipun belum ada yang dapat secara pasti dikonfirmasi sebagai bagian dari Kuta Mahligai. Para arkeolog masih terus mencari bukti yang lebih kuat untuk mendukung teori bahwa kerajaan ini benar-benar pernah berdiri. Namun, dengan hutan lebat yang menutupi sebagian besar daerah yang diyakini sebagai lokasi Kuta Mahligai, pencarian ini menjadi sangat sulit. Salah satu tantangan terbesar dalam mengungkap misteri Kuta Mahligai adalah minimnya bukti tertulis yang bisa diverifikasi. Berbeda dengan kerajaan besar seperti Sriwijaya atau Majapahit yang meninggalkan prasasti dan catatan dari sumber asing, Kuta Mahligai seolah-olah hanya hidup dalam cerita rakyat. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kerajaan ini benar-benar ada atau hanya sebuah dongeng yang berkembang dari masa ke masa? Namun, meskipun belum ada bukti pasti, misteri Kuta Mahligai terus menarik perhatian banyak pihak. Beberapa ekspedisi telah dilakukan untuk mencari jejak kerajaan ini, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Apakah suatu hari nanti akan ditemukan bukti yang mengonfirmasi keberadaannya, atau Kuta Mahligai akan tetap menjadi legenda yang tersimpan dalam cerita rakyat? Waktu yang akan menjawabnya. Hutan Sumatera yang luas dan lebat telah lama menjadi misteri yang menyimpan jejak peradaban masa lalu. Banyak kerajaan dan pemukiman kuno yang pernah berdiri di pulau ini kini nyaris tak berbekas, seolah ditelan oleh alam. Kuta Mahligai, sebuah kerajaan yang hanya dikenal dari cerita rakyat, diyakini sebagai salah satu peradaban yang hilang di balik rimbunnya pepohonan. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan bisa lenyap tanpa meninggalkan jejak yang jelas? Salah satu teori yang sering dikemukakan adalah faktor bencana alam. Sumatera dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Gunung-gunung berapi aktif seperti Gunung Kerinci dan Gunung Marapi telah beberapa kali mengalami letusan dahsyat yang menghancurkan kehidupan di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Kuta Mahligai pernah mengalami bencana besar yang menyebabkan penduduknya meninggalkan kota mereka, membiarkan hutan perlahan mengambil alih apa yang tersisa. Jika letusan atau gempa besar terjadi, struktur bangunan yang ada bisa hancur atau terkubur, menyulitkan peneliti modern untuk menemukannya. Selain bencana alam, peperangan juga dapat menjadi penyebab hilangnya sebuah kerajaan. Nusantara di masa lampau bukanlah wilayah yang damai. Perang antar kerajaan sering terjadi, baik untuk memperluas wilayah maupun untuk mempertahankan kekuasaan. Mungkin saja Kuta Mahligai diserang oleh kerajaan lain yang lebih kuat, menyebabkan kehancurannya. Jika kerajaan ini kalah perang dan warganya melarikan diri, tidak mustahil mereka meninggalkan kota mereka begitu saja. Tanpa manusia yang menjaga dan merawatnya, bangunan-bangunan megah pun akhirnya hancur, sementara hutan terus tumbuh dan menutupi sisa-sisa peradaban. Faktor lain yang dapat menjelaskan hilangnya Kuta Mahligai adalah perubahan ekologi dan iklim. Sumatera dahulu memiliki banyak jalur sungai yang menjadi pusat perdagangan dan transportasi. Namun, perubahan aliran sungai akibat erosi atau pergeseran tanah bisa menyebabkan sebuah kota kehilangan akses ke sumber air atau jalur perdagangan penting. Jika Kuta Mahligai bergantung pada sungai sebagai jalur utama ekonominya, maka perubahan lingkungan bisa membuat kerajaan ini perlahan-lahan merosot. Tanpa sumber daya yang cukup,
masyarakatnya mungkin terpaksa berpindah ke tempat lain, meninggalkan kota mereka untuk akhirnya diklaim kembali oleh hutan. Di luar faktor alam dan peperangan, ada pula teori yang lebih mistis. Beberapa masyarakat percaya bahwa Kuta Mahligai lenyap karena kutukan atau kesalahan besar yang dilakukan rajanya. Dalam banyak legenda, kerajaan-kerajaan yang hilang sering dikaitkan dengan perbuatan dosa atau pelanggaran yang mengundang murka para leluhur atau dewa. Ada yang mengatakan bahwa istana dan kota Kuta Mahligai sebenarnya masih ada, tetapi tersembunyi di dimensi lain, hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Terlepas dari penyebabnya, yang pasti adalah hutan Sumatera telah menjadi penjaga rahasia masa lalu. Jika benar Kuta Mahligai pernah ada, maka sisa-sisa peradabannya mungkin masih tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Hingga hari ini, para peneliti terus mencari jejak yang bisa mengungkap kebenaran tentang kerajaan yang ditelan oleh hutan. Ini Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Sumatera, yang mencapai puncak kejayaannya pada masa lampau. Sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha di Asia Tenggara, pengaruh Sriwijaya sangat luas, mencakup banyak wilayah di Nusantara. Namun di balik dominasi Sriwijaya, ada banyak kerajaan lain yang mungkin pernah ada, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Kuta Mahligai diyakini oleh sebagian orang sebagai salah satu dari kerajaan itu. Apakah ia bagian dari Sriwijaya, sekutunya, atau bahkan pesaingnya? Beberapa teori menyebutkan bahwa Kuta Mahligai bisa saja merupakan salah satu kota atau kerajaan bawahan yang berada di bawah kendali Sriwijaya. Dalam beberapa prasasti yang ditemukan, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang memiliki banyak vasal atau kerajaan-kerajaan kecil yang tunduk kepadanya. Jika Kuta Mahligai memang pernah ada kemungkinan bahwa ia merupakan bagian dari jaringan kekuasaan Sriwijaya, baik sebagai wilayah perdagangan, pusat militer, atau daerah produksi komoditas tertentu. Namun, ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa Kuta Mahligai justru merupakan kerajaan yang menyaingi Sriwijaya. Nusantara pada masa lalu bukanlah satu kesatuan politik yang stabil, tetapi lebih berupa jaringan kerajaan yang saling bersekutu atau bersaing satu sama lain. Meskipun Sriwijaya dikenal sebagai penguasa jalur perdagangan maritim, masih ada kemungkinan bahwa ada kerajaan lain di pedalaman Sumatera yang mencoba menandingi kekuasaannya. Jika benar Kuta Mahligai adalah pesaing Sriwijaya, bisa jadi ia memiliki jalur dagang sendiri yang tidak bergantung pada kekuasaan Sriwijaya, atau bahkan memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melawan dominasi Sriwijaya di wilayah tersebut. Sejarawan juga mempertimbangkan bahwa Kuta Mahligai mungkin merupakan pusat kekuasaan yang lebih tua dari Sriwijaya. Ada kemungkinan bahwa kerajaan ini sudah berkembang sebelum Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, tetapi kemudian melemah atau ditaklukkan oleh ekspansi Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang tidak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas wilayahnya. Prasasti-prasasti yang ditemukan menyebutkan adanya ekspedisi militer Sriwijaya untuk menaklukkan kerajaan lain, seperti serangan ke kerajaan Melayu. Jika Kuta Mahligai memang ada dan memiliki kekuatan yang cukup besar, tidak mustahil bahwa ia menjadi salah satu target ekspansi Sriwijaya. Sayangnya, karena minimnya bukti tertulis dan arkeologis, hubungan antara Kuta Mahligai dan Sriwijaya masih menjadi spekulasi. Tidak ada prasasti yang secara langsung menyebut nama Kuta Mahligai, sehingga sulit untuk memastikan apakah kerajaan ini benar-benar bagian dari Sriwijaya atau justru berdiri sendiri. Jika suatu hari ditemukan bukti baru, mungkin akan lebih mudah untuk menentukan apakah Kuta Mahligai adalah sekutu, bagian, atau bahkan musuh dari Sriwijaya. Misteri ini masih belum terpecahkan, tetapi satu hal yang pasti, Sumatera pada masa lalu adalah tempat lahirnya banyak peradaban besar dan masih banyak yang menunggu untuk ditemukan. Kuta Mahligai, apakah sebagai bagian dari Sriwijaya atau sebagai pesaingnya, mungkin adalah salah satu kerajaan yang perannya masih tersembunyi di balik rimbunnya hutan Sumatera. Di balik lenyapnya Kuta Mahligai dari sejarah,
terdapat kisah-kisah mistis yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Beberapa cerita rakyat menyebut bahwa kerajaan ini tidak sekadar runtuh akibat bencana alam atau peperangan, melainkan karena kutukan yang mengerikan. Kutukan ini, menurut legenda, datang akibat kesalahan fatal yang dilakukan oleh penguasanya, seorang raja yang dianggap serakah dan melampaui batas. Salah satu cerita yang sering didengar adalah tentang seorang Raja Kuta Mahligai yang begitu berambisi untuk menjadi penguasa terbesar di tanah Sumatera. Konon, raja ini mengabaikan kesejahteraan rakyatnya demi membangun istana megah yang dipenuhi emas dan batu permata. Ia memerintahkan pajak yang tinggi dan memaksa rakyatnya bekerja tanpa henti, hingga banyak yang menderita dan mati dalam kemiskinan. Dalam kesombongannya, sang raja bahkan mengklaim dirinya sebagai titisan dewa dan menuntut agar rakyat menyembahnya. Para tetua adat dan pendeta kerajaan konon telah memperingatkan sang raja untuk tidak melampaui batas, tetapi ia mengabaikan nasihat mereka. Bahkan, ada kisah yang menyebut bahwa ia menghina para leluhur dan melarang ritual-ritual suci yang telah lama dijalankan oleh rakyatnya. Kesombongan dan keangkuhannya ini akhirnya mengundang murka para dewa atau leluhur yang marah atas kelancangannya. Menurut legenda, suatu malam terjadi peristiwa aneh di istana Kuta Mahligai. Langit mendadak gelap meski belum waktunya malam, dan angin kencang bertiup dari segala arah. Suara-suara gaib terdengar di angkasa, menyerukan peringatan terakhir bagi sang raja. Namun ia tetap menolak mengakui kesalahannya. Pada saat itulah, datang bencana yang menghancurkan seluruh kerajaan dalam sekejap. Beberapa versi menyebut bahwa kerajaan itu tenggelam ke dalam tanah, seolah-olah ditelan oleh bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa hutan yang lebat tiba-tiba tumbuh dan menutupi seluruh istana serta pemukiman, menyembunyikannya dari dunia luar. Bahkan ada yang percaya bahwa seluruh penduduk Kuta Mahligai dikutuk menjadi makhluk gaib yang menghuni hutan dan tidak bisa kembali ke dunia manusia. Legenda ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada unsur kebenaran di baliknya? Dalam sejarah Nusantara, banyak kerajaan yang mengalami kehancuran secara mendadak, seringkali akibat bencana alam atau perang. Namun bagi masyarakat masa lalu, peristiwa-peristiwa seperti ini sering dikaitkan dengan murka dewa atau kutukan, terutama jika penguasanya dianggap tidak adil dan lalim. Sejarawan modern mencoba menghubungkan legenda ini dengan kemungkinan nyata seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi yang mungkin telah menghapus keberadaan kerajaan ini. Namun bagi masyarakat yang masih mempercayai kisah ini, Kuta Mahligai tetap menjadi simbol peringatan bahwa keserakahan dan kesombongan seorang pemimpin dapat membawa kehancuran bagi seluruh kerajaannya. Hingga kini, tidak ada bukti pasti mengenai keberadaan Kuta Mahligai, tetapi kisah tentang raja yang dikutuk masih hidup di kalangan masyarakat setempat. Apakah ini hanya mitos atau ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pencarian bukti arkeologis mengenai Kuta Mahligai telah menjadi tantangan besar bagi para peneliti. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya atau Majapahit yang meninggalkan jejak berupa prasasti, candi atau reruntuhan kota, Kuta Mahligai seolah benar-benar ditelan oleh waktu dan hutan Sumatera yang lebat. Sejumlah ekspedisi telah dilakukan untuk mencari tanda-tanda keberadaan kerajaan ini, namun hasilnya masih jauh dari pasti. Beberapa peneliti mencoba menelusuri peta kuno dan naskah-naskah tua yang menyebutkan adanya kerajaan di pedalaman Sumatera. Salah satu sumber yang sering dikaitkan dengan Kuta Mahligai adalah catatan para pedagang Tiongkok dan Arab yang menyebut tentang sebuah kerajaan makmur di hulu sungai besar, namun tidak ada bukti konkret yang mengarah pada lokasi spesifik. Beberapa sejarawan menduga bahwa Kuta Mahligai bisa saja merupakan bagian dari jaringan perdagangan Sriwijaya, atau bahkan sebuah kerajaan kecil yang menjadi saingan Sriwijaya. Selain dari catatan tertulis, pencarian juga dilakukan melalui ekskavasi arkeologi. Ada beberapa temuan menarik di beberapa daerah yang diduga sebagai lokasi Kuta Mahligai. Beberapa fragmen gerabah dan benda-benda perunggu
ditemukan di pedalaman Sumatera. Namun karena kurangnya inskripsi atau tanda-tanda khas, sulit untuk memastikan apakah benda-benda tersebut berasal dari Kuta Mahligai atau dari kebudayaan lain. Salah satu tantangan terbesar dalam pencarian ini adalah kondisi geografis. Sumatera yang sulit dijelajahi. Hutan-hutan yang lebat dan lembab dengan cepat menutupi jejak peradaban lama. Bahkan, jika sebuah kerajaan pernah berdiri di sana, kemungkinan besar bangunannya terbuat dari kayu dan bahan organik lainnya yang mudah hancur seiring waktu. Berbeda dengan candi batu seperti di Jawa atau reruntuhan kota, seperti di Kamboja, kerajaan di pedalaman Sumatera lebih mungkin mengandalkan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap waktu. Ada juga dugaan bahwa beberapa peninggalan dari Kuta Mahligai mungkin telah diambil oleh penduduk setempat atau hilang akibat penjarahan. Beberapa kolektor benda antik dilaporkan pernah memperoleh artefak yang diduga berasal dari kerajaan-kerajaan kuno di Sumatera, tetapi tanpa catatan yang jelas, benda-benda ini sulit diidentifikasi asal-usulnya. Meski bukti nyata tentang Kuta Mahligai masih sulit ditemukan, pencarian tidak berhenti begitu saja. Dengan kemajuan teknologi seperti pemetaan satelit dan metode georadar, harapan masih ada untuk menemukan jejak kerajaan yang hilang ini. Beberapa penelitian terbaru berusaha menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi pola tanah yang tidak biasa, yang mungkin menunjukkan adanya struktur buatan manusia di bawah lapisan tanah dan vegetasi. Hingga saat ini, misteri Kuta Mahligai tetap menggantung. Apakah benar-benar ada sebuah kerajaan besar yang hilang di pedalaman Sumatera? Ataukah cerita ini hanya mitos yang diwariskan turun-temurun? Tanpa bukti arkeologis yang kuat, Kuta Mahligai masih berada di antara dunia legenda dan kenyataan. Namun selama masih ada yang percaya dan mencari, kisahnya akan tetap hidup, menunggu saatnya untuk terungkap kembali. Meskipun keberadaan Kuta Mahligai masih menjadi misteri, upaya untuk mengungkap jejaknya terus dilakukan. Masyarakat setempat masih menyimpan cerita tentang kerajaan ini, diwariskan dari generasi ke generasi. Kisahnya hidup dalam dongeng sebelum tidur, ritual adat, hingga kepercayaan tentang tempat-tempat angker yang diyakini sebagai bekas istana atau tempat suci kerajaan tersebut. Beberapa sejarawan dan arkeolog tertarik untuk menelusuri kebenaran di balik legenda ini. Penelitian dilakukan dengan mempelajari naskah kuno, membandingkan cerita rakyat, serta mencari bukti fisik di lokasi-lokasi yang disebut dalam kisah turun-temurun. Beberapa ekspedisi mencoba menggali sisa-sisa peradaban yang mungkin tersembunyi di bawah rimbunnya hutan Sumatera. Namun, hingga kini belum ada bukti konkret yang benar-benar bisa mengungkap kerajaan ini. Masyarakat juga berperan dalam menjaga ingatan tentang Kuta Mahligai. Beberapa komunitas berusaha melestarikan budaya yang diyakini berasal dari zaman kerajaan ini, seperti seni ukir, tarian tradisional, dan ritual adat yang diwarisi leluhur mereka. Festival budaya yang mengangkat legenda Kuta Mahligai mulai diperkenalkan untuk menarik perhatian wisatawan dan peneliti. Harapan masih ada bahwa suatu hari teknologi modern akan mampu menemukan jejak nyata kerajaan ini. Hingga saat itu tiba, Kuta Mahligai tetap menjadi legenda yang menunggu untuk dihidupkan kembali, baik melalui penelitian sejarah maupun dalam ingatan masyarakat yang terus merawat kisahnya. Kisah Kuta Mahligai tetap menjadi perbincangan yang menggantung di antara legenda dan sejarah. Tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar memastikan keberadaannya, namun jejaknya masih hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Cerita tentang kerajaan ini diwariskan turun-temurun, memberikan gambaran tentang kejayaan yang hilang secara misterius. Sejarah seringkali bercampur dengan mitos, terutama ketika sumber tertulis sangat terbatas. Banyak kerajaan besar di dunia awalnya dianggap sebagai dongeng sebelum bukti konkret ditemukan. Troya misalnya, dulu hanya dianggap sebagai mitos hingga reruntuhannya ditemukan. Hal yang sama bisa terjadi pada Kuta Mahligai. Mungkin masih ada jejak yang menunggu untuk diungkap. Di sisi lain, legenda juga memiliki nilai yang tidak bisa diabaikan. Ia mencerminkan identitas budaya
dan mempengaruhi cara masyarakat memahami masa lalu mereka. Meski belum terbukti secara historis, kisah Kuta Mahligai tetap penting sebagai bagian dari warisan lisan yang memperkaya sejarah Sumatera. Selama penelitian terus berlanjut, kita harus tetap berpikir kritis dalam menafsirkan sejarah. Kisah-kisah seperti ini harus dipandang sebagai bagian dari narasi yang lebih besar, di mana sejarah dan legenda saling berkelindan. Apakah Kuta Mahligai benar-benar ada atau hanya mitos yang berkembang? Jawabannya mungkin masih tersembunyi di balik lebatnya hutan Sumatera, menunggu saat yang tepat untuk ditemukan kembali. Demikianlah kisah tentang Kuta Mahligai, sebuah kerajaan yang masih menjadi teka-teki di antara legenda dan sejarah. Apakah jejaknya benar-benar ada di balik rimbunnya hutan Sumatera, atau hanya sebuah dongeng yang diwariskan turun-temurun? Hingga bukti nyata ditemukan, kisah ini tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita renungkan. Terima kasih telah menyimak Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengupas sejarah yang tersembunyi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap mawas diri dan jangan pernah berhenti belajar dari masa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.